Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khafifah, kelas 2E, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi ke-8 hingga materi ke-14 dengan tujuan sebagai ujian akhir semester 2 mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, materi yang pertama tentang konsep kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Dan doa Abu Bakar pada akhir khutbah Jumat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Konsep kebenaran, hakikat dan realitas, dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berinteragasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan kehidupan juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep. Akal, wahyu, kebenaran itu saling berinteragasi. Realitas kebenaran dalam Islam itu harus mencakup pandangan dunia dan akhirat. Keyakinan ada 3 tingkat. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin, keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia dengar. Yang kedua ainul yakin, keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia lihat secara langsung. Yang ketiga hakul yakin, keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia rasakan secara langsung. Baik, materi yang selanjutnya tentang filterisasi penjajahan pemikiran. Yang pertama, tantangan peradaban barat. Jadi, setelah komunis runtuh, tantangan terbesar dan tersulit datang di tengah umat Islam adalah peradaban barat. Bahkan, sebenarnya itu adalah peradaban yang diperbaharui, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Kemudian mewariskan politik, gaya hidup, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peradaban itu hanya menjunjung tinggi kehidupan materi duniawi yang sifatnya pragmatis. Yang kedua, orientalisme. Datang dari barat dan mereka mengkaji tentang keislaman. Mereka ingin mengetahui seluk-beluk Islam. Kemudian itu dilakukan pengkajian sejak lama. Sebenarnya tujuan mereka bukan untuk masuk Islam, tetapi ingin menghancurkan atau menaklukkan Islam dari dalam. Walaupun sebagiannya ada yang mempelajari Islam untuk sekedar kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi itu mayoritas. Yang banyak selain sebagian itu mencari titik lemah Islam dan untuk kepentingan penjajahan. Yang ketiga, liberalisasi pemikiran studi Islam. Ini sekarang dilakukan oleh kelompok itu, seperti emansipasi wanita, keadilan, HAM, dan sebagainya. Lalu diubah model studinya dengan metode barat. Kemudian, kebenaran dikatakan relatif dan mencampur adukan agama. Dengan adanya liberalisasi dan pluralisme, maka muncullah syubhat. Materi selanjutnya tentang diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Dalam Quran surah An-Nahl yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum. Artinya, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka. An-Nahl ayat 63. Dalam hadis riwayat Bukhari, Hudzaifah bin al-Yaman yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khairi wa kuntu as'aluhu an syarri khafata ayyudrikani. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, orang-orang yang bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya beliau tentang keburukan, karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya tentang konsep kebahagiaan. Rata-rata orang yang tertumpu pada materi sebagai ukuran kebahagiaan, padahal realitanya banyak orang-orang yang tercukupi secara materi tapi stres. Kesimpulannya, kebahagiaan tidak diperoleh dari materi fisik.
hakikat asli kebahagiaan dalam Islam. Yang pertama beriman, yang kedua ketenangan hati. Yang pertama beriman. Iman itu keyakinan dan cahaya seseorang. Iman akan membuat seseorang berzikir. Yang kedua ketenangan hati. Kenikmatan dunia hanya sekedar benda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara. Faktor yang memengaruhi hilangnya kebahagiaan ini hati. Tidak ikhlas jika melihat orang lain dapat nikmat, maka lapangkan hati jika ingin bahagia. Imam Hasan al-Basri atau rizki tidak teratur dengan orang lain, maka aku sibukkan diri dengan ibadah. Maka hidup di dunia itu jangan melihat ke atas terus, lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur, karena bahagia itu adalah rasa syukur itu sendiri. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya tidak akan bahagia, karena hawa nafsu tidak ada habisnya dan manusia tidak pernah puas. Orang bahagia tidak melampaui batasnya, orang melampaui batas tidak akan bahagia. Baik, materi selanjutnya tentang alam gaib. Yang pertama alam gaib, yang kedua alam syahadah. Yang pertama alam gaib, alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita dan kita harusnya yakin itu pun juga ada. Yang kedua alam syahadah, alam tampak di sekeliling kita dan dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keyakinan tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Disebutkan dalam Al-Quran suatu kewajiban utama seorang mukmin, yang artinya orang-orang yang beriman terhadap alam yang gaib. Di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-bashi, artinya adalah kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah. Meraih surga hendaklah berlomba-lomba, maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Baik, selanjutnya materi yang terakhir tentang pilar kebangkitan peradaban. Yakin itu di dalam Al-Quran memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin itu pada tataran konsep sehingga dia yakin ilmu yang benar itu akan mendatangi keyakinan. Jika seorang memiliki ilmu yang yakin, tingkatnya akan naik ke ainul yakin. Yang kedua ainul yakin. Ainul yakin yaitu keyakinan yang kita lihat. Jika orang yang mempunyai keyakinan dalam hati, maka dia akan melihat bukti dari keyakinan tadi. Jadi tidak hanya sekedar yakin, tapi melihat dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jika orang memiliki ainul yakin, tingkatnya akan naik ke hakul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin yaitu dia sudah bisa mencicipi atau merasakan nikmatnya iman. Jadi hakul yakin itu adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.